Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 7A dan kelas 7B, dalam video ini Bapak akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan kita lakukan dengan model daring atau biasa disebut dengan kelas online. Yang pertama, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Qolinullah, biasa dipanggil dengan Pak Qolin. Bapak beralamatkan di Dusun Boan, RT 5, Desa Kebun Melati. Dan Bapak dilahirkan di Tuban, tanggal 29 Maret tahun 1996. Dan ini adalah riwayat pendidikan Bapak. Bapak menempuh pendidikan pertama kali di RA Islamiyah Kebun Melati, kemudian melanjutkan di MI Islamiyah Kebun Melati, dan melanjutkan di MTS Islamiyah Kebun Melati. Kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di Mandrengel Tuban, dan melanjutkan pendidikan S1 di Uniro Tuban dengan jurusan pendidikan matematika sesuai dengan mapel yang akan Bapak ampu pada kelas 7. Ini adalah sedikit biodata tentang Bapak. Setelah kalian melihat video ini sampai selesai, tugas kalian yang pertama adalah memperkenalkan diri, membuat video perkenalan diri. Nanti setelah selesai, kirimkan video tersebut ke grup WhatsApp kelas 7 ya. Grup WhatsApp matematika kelas 7 yang sudah kita buat. Nah, yang kedua adalah kontrak pembelajaran. Apa itu kontrak pembelajaran? Kontrak pembelajaran adalah aturan yang harus kita sepakati agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Ada beberapa aspek yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama adalah standby 5 menit sebelum kelas dimulai, karena ini proses pembelajarannya adalah online di rumah masing-masing. Jadi sebelum waktunya mulai, 5 menit sebelum waktu dimulai, kalian harus sudah mempersiapkan semua. Jangan sampai nanti sudah dimulai kalian baru bergabung ke dalam kelas, maka kalian akan ketinggalan informasi di awal ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Yang kedua, mengikuti rangkaian pembelajaran. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi setiap memberikan tugas, Bapak akan memberikan batas pengumpulan. Nah, kalian tidak boleh melewati batas tersebut. Jadi semua tugas harus terkumpul tepat waktu. Yang keempat, memakai seragam sesuai jadwal. Maksudnya bagaimana? Seperti tadi, setelah Bapak memperkenalkan diri, tugas yang pertama untuk kalian adalah membuat video perkenalan diri dan dikirim ke grup WhatsApp. Nah, dalam video tersebut kalian harus memakai seragam sesuai harinya. Misalkan hari Senin kalian memakai seragam putih, biru, dan yang lainnya. Yang kelima, mengikuti kelas di rumah masing-masing. Nah, kenapa kok harus mengikuti kelas di rumah masing-masing? Karena ini masih dalam keadaan pandemi, kita harus jaga jarak, jangan sering keluar rumah, maka pembelajaran dilakukan dari rumah. Jangan mengikuti kelas dengan bergerombol atau berkumpul dengan teman kalian di salah satu rumah teman kalian. Jadi semua wajib mengikuti pembelajaran di rumah masing-masing. Paham ya? Ini adalah 5 poin yang harus kita sepakati bersama agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya peta konsep. Ini adalah berisikan materi-materi yang akan kita pelajari pada semester ganjil. Ada beberapa kompetensi yang harus kita selesaikan pada semester ganjil ini. Yang pertama adalah tentang bilangan bulat. Kemudian yang kedua
bilangan pecahan. Yang ketiga, operasi hitung aljabar. Yang keempat, PLSP dan PTLSP. Apa itu PLSP dan apa itu PTLSP? PLSP adalah persamaan linier satu variabel dan PTLSP adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas nanti ketika sudah waktunya bab PLSP dan PTLSP. Selanjutnya adalah tentang aritmatika sosial, dan yang terakhir atau keenam tentang perbandingan. Ini adalah 6 materi yang harus kita selesaikan bersama pada semester ganjil ini. Karena ini masih pertemuan yang pertama, Bapak hanya akan mengulas sedikit tentang bilangan bulat. Kalian perhatikan, bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah suatu kumpulan bilangan yang terdiri atas bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Bisa kalian lihat pada garis bilangan berikut. Nah, ini terdapat bilangan bulat positif yang terletak di sebelah kanan 0 mulai dari 1 sampai dengan 7 kalau kalian melihat garis bilangan ini. Ada 0 dan bilangan negatif. Ya, ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai negatif 6 kalau pada garis bilangan di bawah ini. Pak, apakah bilangan bulat positif hanya sampai 7? Tidak. Bilangan bulat positif bisa sampai ratusan bahkan puluhan ribu. Kenapa di sini hanya dituliskan sampai dengan 7? Ini hanya sebuah contoh agar kalian lebih mudah untuk memahami. Intinya, bilangan yang berada di sebelah kanan 0 itu merupakan bilangan bulat positif, dan bilangan yang berada di sebelah kiri 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Kalau di dalam garis bilangan ini, bilangan bulat negatifnya berapa saja? Coba kalian sebutkan, berapa saja bilangan bulat negatif yang terdapat pada garis bilangan di bawah ini? Ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Bagus. Sekarang coba sebutkan berapa saja bilangan bulat positif yang ada pada garis bilangan ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, serta ada bilangan 0. Bilangan 0 ini tidak termasuk ke dalam bilangan bulat positif dan juga tidak termasuk ke dalam bilangan bulat negatif. Ini adalah pengertian dari bilangan bulat. Ya. Oke, ini adalah sedikit pengertian dari bilangan bulat. Karena ini masih pertemuan pertama, jadi cukup sampai sini saja. Kita bahas sedikit saja tentang bilangan bulat, cukup pengertiannya dulu. Nah, setelah kalian melihat video ini, jangan lupa kerjakan tugas yang pertama yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi. Itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.